来い絆ビースト行くぞ五体の絆ビーストよ守るためマキシマム絆ファイザーパンソーチェンジ変身した。絆レッド何それ。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Winter 2025 yang berjudul Sentai Red Isekai Debouken Saini Naru. Di anime ini menceritakan Power Ranger Kizuna Red yang entah mengapa terlempar ke dunia isekai setelah bertempur dengan Raja Tiran. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat warga kota panik setelah diserang oleh segerombolan monster. Pemimpin para monster itu yang bernama Raja Tiran pun sangat bahagia saat mendengar jeritan dan tangisan dari para warga kota. Bersamaan dengan itu muncul pahlawan keadilan yang diketahui bernama Power Ranger Kizuna 5. Para ranger itu kemudian memanggil Megazord untuk melawan Raja Tiran. Koi絆ビーストSetelah Megazord selesai bergabung, Kizuna Red kemudian mengeluarkan senjata yang diketahui bernama Great Bone Sword. Setelah itu Megazord pun menuju benteng Cosmic Search School untuk melawan Raja Tiran. Melihat Megazord datang, tentu saja benteng itu langsung bersiap untuk menyerang. Dan sesaat kemudian karena Megazordnya telah rusak, Ranger yang lain pun meminta Red Ranger untuk pergi sendirian melawan Raja Tiran. Dia diminta untuk jangan nekat dan berjanjilah untuk kembali. Setelah menyanggupi permintaan itu, Red Ranger pun bergegas pergi untuk melawan Raja Tiran. Setelah Red Ranger atau Kizuna Red sampai di singgasana, Raja Tiran pun langsung menyinggungnya. Karena Power Ranger yang begitu memuja ikatan kekuatan, tapi dia malah datang seorang diri. Mendengar hal itu, Kizuna Red pun berkata jika ia tak sendirian karena ia datang bersama perasaan teman-teman dan orang-orang yang percayai kekuatan ikatan. Dan sesaat kemudian pertempuran Kizuna Red melawan Raja Tiran pun dimulai. Setelah berhasil mengalahkan Raja Tiran, Kizuna Red pun menyerahkan sisanya kepada teman-temannya. Meski hasil akhir ini tak sempurna ataupun bahagia, namun ia senang bisa menyambung harapan masa depan. Kizuna Red yang merasa dirinya akan mati pun ingin lebih lama bersama teman-temannya. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Dokoda? Scene kemudian berpindah ke 6 bulan kemudian. Di rumah mantan bangsawan, nampak dua orang petualang sedang mengikuti ujian. Namun karena robot yang dilawan mereka sangat kuat, jadi mereka pun memutuskan untuk menyerah. Diketahui jika penyelenggara ujian ini bernama Hydra Alphon. Melihat kedua peserta ujian itu sangat lemah, Hydra pun berkata jika mereka memanglah petualang ampas. Mendengar hal itu mereka pun merasa tak terima dan mengatakan jika Hydra ialah bangsawan bobrok. Setelah mengusir mereka, Hydra pun berjanji kepada sang ayah jika ia akan merebut kembali tongkat kerajaan dan mengembalikan kehormatan keluarganya. Setelah itu pelayannya yang bernama Poseidon berkata jika masih ada satu petualang lagi untuk hari ini. Awalnya Hydra merasa pesimis dan menganggap petualang itu pasti enggak berguna. Namun Poseidon meyakinkannya karena rumor yang ia dengar dari serikat mengatakan jika reputasinya meroket dalam 6 bulan sejak menjadi petualang. Dan dia diyakini merupakan petualang pemula yang potensial. Mendengar hal itu lagi-lagi Hydra merasa tak yakin. Namun sesaat kemudian dan ternyata petualang yang dimaksud ialah Kizuna Red. Red yang salah paham pun meminta mereka untuk lari karena golem ini telah menculik manusia. Mendengar hal itu Hydra pun menjelaskan jika robot itu merupakan familiarnya untuk menguji kekuatan peserta ujian. Karena Red datang untuk mengikuti ujian, jadi ia pun merasa jika ujiannya telah dimulai. Oleh karena itu ia pun langsung berubah menjadi Power Ranger untuk mengalahkan robot tersebut. 絆レッド
Melihat Red berubah, Hydra pun merasa kebingungan. Ia juga beranggapan jika alat itu bukanlah alat sihir karena ia tak merasakan energi sihirnya. Dan ia pun bertanya-tanya bagaimana dia bisa berubah dalam sekejap. Melihat situasi yang membingungkan seperti ini, Hydra pun berusaha tenang karena dalam menganalisa fenomena aneh seperti ini dibutuhkan ketenangan pikiran. Dan tak lama kemudian, setelah berhasil mengalahkan robot tersebut, Red pun menanyakan apakah ia lulus ujian. Dan saat mendengar jika dirinya lulus, Red pun merasa sangat senang. Ia kemudian memperkenalkan dirinya yang diketahui bernama Asagaki Togo. Setelah mereka saling kenal, Red pun menjelaskan jika ia berasal dari dunia lain. Dan ternyata keberadaan orang dunia lain sangatlah langka. Hydra pun sadar jika kekuatan Red memang berbeda jauh dari logika di dunia ini. Selain itu, banyak juga literasi tentang makhluk dari dunia lain. Beberapa juga menuliskan jika Raja Iblis dulu disegel oleh makhluk dari dunia lain. Setelah memikirkan hal ini, Hydra pun menanyakan kostum merah aneh apa yang dipakai Red. 元の世界では子供たちから大人気だったんだぜ。真っ赤でかっこいいってみんな言うんだぜ。 Tak lama kemudian Hydra menjelaskan mengapa ia mencari petualang yang kuat. Diketahui jika tujuannya yaitu mengumpulkan mana mental dari reruntuhan Wagnak. Diketahui jika mana metal adalah jenis biji yang baru ditemukan, dan biji itu berasal dari energi sihir yang mengalir di dalam tanah dan meledak keluar, kemudian mengkristal karena kekuatan aneh. Karena kekuatan aneh itu, jadi Hydra pun ingin mengumpulkannya untuk diteliti. Dan jika itu bisa digunakan dalam sihir maka perlu ia pelajari. Namun jika itu berbahaya, maka ia harus melaporkannya ke bangsawan kerajaan. Dan itulah tugas keluarganya sebagai keturunan penyihir agung. Mendengar hal itu, Red pun merasa jika tugas Hydra sama saja dengan melindungi ikatan orang-orang dan sihir. Dan karena itu ia pun menjadi bersemangat untuk mencari mana metal tersebut. Setelah itu nampak Red memanggil alat yang bernama Turbo Engine. Melihat hal itu, Hydra pun tak habis pikir karena Red terus-terusan memunculkan benda-benda aneh. Dan sesaat kemudian, まあまあ setelah itu nampak mereka sampai di reruntuhan Wagnak. Red merasa jika ia sampai dengan cepat karena tak bertemu monster di langit. Mendengar hal itu, Hydra pun mengoceh karena sebenarnya monster-monster raksasa yang menghalangi mereka telah ditabrak oleh Red. Namun Red tak mendengar ocehan Hydra karena ia tak sabar untuk menjelajahi reruntuhan. Setelah itu nampak Red menghabisi para monster dengan senjatanya. 握手カリバーエンムスビームガン Kocaknya di sini serangan Red terdengar cukup aneh. Mulai dari laser pernikahan, sniper cinta, tembakan lamaran hingga tembakan mahar. Melihat hal itu entah mengapa Hydra merasa kesal karena ia baru saja mengalahkan satu, namun dia sudah mengalahkan beberapa musuh. Dan ia pun menganggap jika pekerjaan ini akan menjadi gampang. Hydra juga bertanya-tanya senjata macam apa yang bersinar dan mengeluarkan suara-suara aneh itu. Karena monster yang dikalahkan Red akan meledak, hal itu pun membuat drop item yang didapat dari monster itu menjadi gosong dan tak berguna. Karena monster seperti ini dianggap keroco, jadi Hydra pun menanyakan siapa lawan Red selama ini. Red pun menjawab jika lawannya ialah organisasi kejahatan yang menghancurkan hubungan manusia dan ingin menguasai dunia. Organisasi itu bernama Organisasi Rahasia Pemutus Hubungan. Dan demi melindungi ikatan orang-orang, ia pun berjuang bersama teman-temannya. Setelah mendengar hal itu, Hydra pun sama sekali tak mengerti dengan situasi di dunia Red. Red juga memberitahukan jika sudah 6 bulan berlalu sejak pertarungannya melawan Raja Tiran. Ia pun berdoa semoga teman-teman rangernya baik-baik saja. Hydra lalu menanyakan mengapa Red tak mencari cara untuk kembali ke dunianya. Mendengar hal itu, Red pun menjawab jika ia sudah mencari cara sejak tiba di dunia ini. Ia sudah berpetualang dari timur ke barat, namun semakin lama Red memperhatikan dunia ini, ia pun sadar jika di dunia ini memiliki banyak masalah sama seperti dunianya. Dan banyak orang yang butuh bantuan. Ia juga sadar, sama seperti penunjukannya menjadi Kizuna Red untuk melindungi dunia, mungkin ia datang ke dunia ini sebab alasan tertentu. Oleh karena itu, ia tak akan kembali sebelum mengetahui alasannya. Terlebih lagi, ia juga tak tahu cara untuk kembali. Dan jika ia terus-terusan berpetualang sambil membantu orang-orang, mungkin ia akan menemukan jawabannya. Setelah Red berkata hal itu, giliran Hydra yang diminta menceritakan impiannya. Meski tak ingin menceritakan
menyelamatkannya. Namun karena Red memaksa, jadi ia pun memberitahukan jika tujuannya adalah mengembalikan tongkat kerajaan kepada keluarganya. Diketahui jika tongkat kerajaan adalah gelar yang diberikan kepada penyihir yang mengelola semua studi sihir atas perintah bangsawan kerajaan. Mereka juga bertugas mempelajari dan mengelola sihir untuk membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat kerajaan. Dan Yhedra selalu bangga dengan tugas itu. Namun 10 tahun lalu ayahnya sekaligus kepala keluarga sebelumnya kalah dalam perebutan tongkat kerajaan dan keluarganya pun diusir dari ibu kota. Diketahui jika tongkat kerajaan saat ini hanya menyediakan sihir untuk ordo kesatria dan para bangsawan. Dan sihir itu digunakan sebagai alat perang serta memperkaya diri sendiri. Karena Yhedra tak bisa memaafkan orang yang telah menyalahgunakan tongkat kerajaan, jadi ia harus merebut kembali tongkat itu dan membahagiakan seluruh dunia dengan kekuatan tongkat itu. Karena impiannya sangat kekanak-kanakan dan enggak realistis, jadi Yhedra pun meminta Red untuk tertawa jika ia mau. Namun ternyata Red terpesona dengan impian Yhedra. Karena membahagiakan seluruh dunia dengan sihir, itu merupakan impian hebat. Setelah berkata hal itu, Red pun tancap gas untuk kembali menjelajahi reruntuhan. Namun tak lama kemudian, nampak Yhedra dikejutkan dengan keberadaan tengkorak. Ia pun merasa jika tengkorak ini merupakan sisa-sisa petualang yang kesini sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan bongkahan mana metal yang cukup besar. Namun saat melihat hal itu, Yhedra merasa ada yang aneh, karena seharusnya mana metal berbentuk seperti air mancur beku. Dan sepertinya benda ini sudah dikumpulkan oleh orang lain. Tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Beruntung Red tepat waktu datang menyelamatkannya. Namun sayangnya tubuhnya terluka cukup parah. Diketahui jika monster itu ialah Remains Dragon yang tinggal di reruntuhan ini. Dan saat melihat Red akan melawan monster itu, Yhedra pun nampak khawatir karena Red masih terluka. Ia juga memintanya tak perlu nekat karena ia tak mau membiarkan orang asing mati. Mendengar hal itu, Red pun menegaskan jika dirinya bukanlah orang asing. Ia terpesona dengan impian Yhedra yang kelak akan menyatukan banyak orang dalam kebahagiaan. Makanya melindungi impiannya sekarang adalah tugasnya. 人が後ろにいる時に変身するんじゃないわよ。 Setelah itu nampak Red menghindari serangan dragon sambil menggendong Yhedra. Awalnya Red akan memakai senjata rahasianya. Namun sayang ia butuh teman dengan ikatan persahabatan yang kuat. Dan oleh karena itu, Red pun meminta Yhedra untuk membantunya. Red yakin jika ikatannya dengan Yhedra pasti akan menggapai masa depan. Setelah mendengar hal itu, Yhedra pun menyanggupinya. Karena asalkan bisa selamat, ia akan melakukan apapun. Setelah itu, Red pun memanggil Megazord Kizuna Beast. マキシマム絆カイザー 脳の処理が追いつかないよ。 Mendengar Yhedra menanyakan benda ini, Red dengan penuh antusias pun berkata jika ini terlahir dari gabungan keajaiban kekuatan ikatan yang sangat tinggi. Dan inilah senjata pamungkas dari Kizuna 5. Namun tak lama kemudian, nampak Kizuna Beast diserang terus menerus. Hal ini terjadi karena ikatan mereka berdua masih kurang. Dan jika terus seperti ini, maka mereka hanya bisa bertahan 20 detik lagi. Mendengar hal itu, Yhedra pun merasa jika sumber energi Kizuna Beast sangat gaje. Dan saat mendengar hal itu, nampak Red merangkul Yhedra dan memintanya untuk percaya pada ikatan ini. Setelah ikatan mereka semakin kuat, Red kemudian meletakkan bond plate dan bersiap menembakkan supernova impian dan persahabatan. マキシマム絆ブラスター Beberapa hari kemudian, nampak Red melihat quest di Serikat Petualang. Namun tak lama kemudian, Yhedra datang dan memberitahukan jika ia akan menjadi petualang. Yhedra melakukan hal ini karena ingin meneliti kekuatan Red dari dekat. Dengan mengombinasikan kekuatan dari dunia luar dan sihir, maka mungkin saja akan tercipta kekuatan sihir baru. Misalnya sihir teleportasi ke dunia lain. Dan jika ia bisa menciptakan sihir yang dapat mengubah peradaban, maka ia akan mendapatkan tongkat kerajaan dengan mudah. Artinya saat ini Yhedra ingin membentuk party dengan Red. Mendengar hal itu, Red pun nampak berkaca-kaca dan mungkin saja ia datang ke dunia ini untuk dipertemukan dengan Yhedra. おいイドラ Setelah itu, nampak Yhedra meriksa tubuh Kizuna Red dengan sihir. Karena ingin mengetahui apakah Red mempunyai mana atau tidak, jadi ia pun akan melihat kandungan mana dari darahnya. Namun saat Yhedra mengeluarkan alat suntik, hal ini pun terjadi. 注射だけは勘弁してくれ 嘘でしょ。
karena Red tak ingin disuntik, jadi ia pun ribut dengan Hydra. Melihat kelakuan mereka yang seperti dua sejoli yang sedang cekcok, staf serikat pun meminta mereka untuk pulang jika ingin pacaran. Setelah itu, karena Hydra telah menjadi petualang, ketua serikat pun memberinya emblem status. Diketahui jika benda ini bisa mencatat skill dan status petualang. Setelah Hydra memeriksa statusnya, ketua serikat pun nampak takjub dengan pewaris keluarga Alvan tersebut. Tak hanya memiliki kekuatan sihir yang besar, namun dia juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Melihat hal itu, Red pun memuji Hydra dan berkata jika ia pasti bisa menjadi penyihir agung. Setelah itu, Hydra kemudian menanyakan status milik Red, dan ternyata selama ini Red tak bisa menggunakan alat tersebut. Mengetahui hal ini, Hydra yang tak habis pikir pun akan memeriksanya sendiri. Namun sesaat kemudian, melihat tampilan status Red yang nyentrik itu, jelas saja membuat Hydra nampak shock. Tak lama kemudian datang dua petualang yang mengikuti ujian Hydra sebelumnya. Diketahui jika mereka bernama Zatsu dan lain. Mereka nampak kesal setelah melihat Hydra menjadi petualang. Apalagi saat itu dia telah menghina mereka. Meski Zatsu telah menjelaskan, namun Hydra masih saja tak mengingat mereka. Apalagi saat itu ia melihat kemunculan Red yang sangat heboh. Mengetahui hal ini, mereka pun nambah kesal dan menganggap jika Hydra masih saja angkuh. Zatsu juga menasihati Red agar tak satu party dengan wanita jahat seperti itu. Mendengar hal itu, Red pun membela Hydra. Ia pun memberitahukan jika Hydra memang memiliki lidah yang tajam. Namun meski begitu, dia sangat baik karena ingin membuat sihir baru untuk membantunya. Dan dia tak seburuk yang mereka bayangkan selama ini. Mendengar hal itu, Zatsu pun menjawab jika Hydra sangat meragukan apabila jadi petualang. Ia juga menghina ayahnya Hydra dan menganggap jika dia merupakan penyihir yang pengecut. Zatsu lalu menjelaskan jika dia kalah dalam duel untuk memperebutkan posisi penyihir agung. Hal itu membuatnya kehilangan segalanya dan kabur dari istana. Mendengar hal itu tentu saja membuat Hydra naik pitam. Ia kemudian mengingat perkataan sang ayah yang masih akan menjalankan tugasnya meski dia bukanlah penyihir agung. Sang ayah tetap berkomitmen menggunakan sihir untuk memandu jalannya hati manusia dan menjaga perdamaian serta kebahagiaan. Dan Hydra diminta untuk jangan pernah melupakan hal ini dan terus menjaga harga diri di dalam hatinya. Setelah mengingat hal itu, Hydra pun meminta mereka untuk menarik kata-katanya. Apalagi mereka tak mengetahui soal ayahnya dan jangan sembarangan mengejeknya. Mereka bahkan tak bisa melawan golemnya yang membuat Hydra menganggap mereka petualang rendahan yang bodoh. Mendengar hal itu, giliran mereka yang kesal dengan perkataan Hydra. Dan saat mereka akan bertarung, hal ini pun terjadi. Karena mereka semua adalah petualang, jadi Red pun meminta mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan misi. Setelah itu nampak mereka berada di depan dungeon. Red lalu memberitahukan jika belum lama ini muncul monster misterius di dungeon ini. Dan siapa yang bisa mengalahkannya duluan, maka salah satu dari mereka akan menang. Setelah mendengar hal itu, Hydra pun berkata jika ia menang maka mereka harus meminta maaf karena telah mengejek ayahnya. Dan mereka harus berjanji untuk tak mengejeknya lagi. Dan jika Zatsu dan lain yang menang, maka ia akan melakukan apapun. Mendengar hal itu, Zatsu dan lain pun langsung menyanggupinya. Terlebih lagi mereka sudah berpengalaman menelusuri dungeon tersebut. Melihat Zatsu dan lain sangat percaya diri, Hydra pun sadar jika mereka pasti berpengalaman menelusuri dungeon ini. Dan tak lama kemudian kontes mereka pun dimulai. Hydra dan Red berencana akan memakai kekuatan penuh dari awal. Sedangkan Zatsu dan lain bergegas pergi karena mereka ingin menghindari Minotaur. Diketahui jika Minotaur cukup buas dan pendengarannya sangat tajam. Oleh karena itu mereka pun berusaha menghindarinya. Namun secara tiba-tiba, tak lama kemudian nampak Minotaur datang. Karena mendengar suara ledakan tersebut, Hydra, Zatsu dan lain merasa kesulitan saat menghadapi segerombolan Minotaur. Berbeda dengan sang MC yang dengan mudah menghempaskan mereka dengan serangan Kizuna Turbo Kick. Red pun berkata jika ia sudah terbiasa bertarung melawan segerombolan musuh. Karena pertarungan ini terasa sulit bagi Hydra, jadi ia pun meminta Red mengeluarkan senjata pamungkasnya untuk membakar sapi-sapi tersebut. Namun sesaat kemudian,
Karena ukuran Kizuna Base cukup besar, jelas saja dia tak bisa masuk ke dungeon kecil seperti ini. Namun meski begitu, usaha Red cukup berhasil karena ada banyak Minotaur yang tertindas oleh robot tersebut. Namun sesaat kemudian nampak Zatsu akan diserang Minotaur dari belakang. Beruntung Hydra dengan sigap langsung menolongnya. Melihat hal ini, Zatsu pun merasa heran mengapa Hydra membantunya. Penyihir itu pun menjawab jika ia ingin membantu sampah yang mengejek ayahnya. Namun meski begitu ia tetap akan menolong karena seperti yang dilakukan ayahnya, meski dicemooh dan dihina oleh orang-orang, namun dia terus belajar sihir demi semua orang sampai akhir. Dan jika ia membiarkan ada yang mati padahal bisa ia selamatkan, maka hal itu akan mencoreng tugas yang diwarisi sang ayah. Oleh karena itu ia tak akan pernah ragu memakai sihir untuk menolong semua orang, meski ia sangat membenci mereka. Lagi pula Zatsu dan lain belum boleh mati sebelum meminta maaf kepadanya. Mendengar hal itu, mereka pun merasa jika sifat Hydra sama sekali tak lembut. Namun Red berpendapat lain. Dia menganggap Hydra lebih dari cantik dan sifatnya seperti itu. Mendengar hal itu jelas saja membuat Hydra langsung salting. Zatsu yang kesal pun meminta Red untuk tak menggombal di tengah pertarungan. Tak lama kemudian muncul monster yang cukup besar datang menghampiri mereka. Zatsu pun beranggapan jika monster itu ialah monster misterius yang sedang mereka cari selama ini. Bahkan kehadiran monster itu sampai-sampai membuat para Minotaur ngacir dari sana. Melihat monster itu, Red pun meminta Hydra untuk mundur karena aura monster itu sama seperti jenderal musuh yang pernah ia hadapi. Zatsu dan lain yang tak mendengar peringatan Red malah mencoba menyerang monster itu, dan tentu saja mereka bukanlah tandingannya. Beruntung Red dengan sigap langsung menolong mereka. Karena tubuh monster itu sangat keras, Red pun mengingat saat ia bertarung dengan monster putus rejek Tiondra. Saat itu nampak Kizuna Blue sedang melawan monster tersebut, namun sayang serangan Blue sama sekali tak mampu melukainya. Beruntung Red tiba-tiba datang dan menolong rekannya itu. Namun lagi-lagi serangan Red juga tak mampu menembus pertahanan monster tersebut. Red dan Blue kemudian terlibat pembicaraan yang cukup panjang hingga membuat Hydra langsung momentarinya. Setelah itu nampak Red memanggil senjata pamungkas yang bernama Victory Kizuna Buster, dan entah kapan rekan-rekan yang lain juga ada di sana. Setelah mereka mengucapkan kata-kata khas Power Ranger, hal ini pun terjadi. Victory Kizuna Buster! Setelah berhasil menghabisi monster tersebut, Red pun berkata jika Power Ranger mengisi bon energi dan menyatukan hati mereka. Dan inilah senjata dengan kekuatan paling tinggi yang ia punya. Karena menembakkan senjata ini tak cukup dua orang, jadi Red pun meminta tolong kepada Zatsu dan lain. Awalnya Hydra merasa jika mereka tak mungkin mau, namun ternyata karena mereka mau melakukannya, jadi Hydra pun tak punya pilihan lain. Setelah itu nampak Red memanggil Victory Kizuna Buster. Mendarat mengucapkan kata-kata khas Power Ranger, mereka pun bertanya-tanya apakah yang dikatakan Red itu penting. Dan sesaat kemudian Victory Kizuna Buster pun ditembakkan. Victory Kizuna Buster! Melihat senjata ini sama sekali tak mempan, jelas saja mereka nampak terkejut. Red pun baru mengingat jika ada rasa benci di hati penggunanya, maka bon energi tak akan mau masuk dan sinarnya akan terbelah dua. Hal ini pernah terjadi saat Yellow dan Blue bertengkar hebat. Karena kekuatan bon energi Red sudah hampir habis, kekuatannya pun menjadi melemah. Dan sesaat kemudian setelah dirinya terluka parah, Red pun meminta Hydra untuk membawa mereka kabur dari tempat ini. Mendengar hal itu jelas saja Hydra menolak dan langsung berusaha menyembuhkan Red. Namun sesaat kemudian nampak monster itu kembali menyerang. Beruntung Zatsu dan lain langsung menolongnya. Mereka pun berkata jika ini dilakukan hanya untuk membalas budi. Mereka sadar jika kekuatannya tak mungkin bisa mengalahkan monster ini. Oleh karena itu mereka membutuhkan Red. Melihat usaha mereka menahan monster itu, Hydra pun sadar jika selama ini dia telah meremehkan mereka. Namun sayang kekuatan mereka belum cukup hingga membuat monster itu kembali menyerang Hydra. Beruntungnya Red sudah sembuh dan langsung menghempaskan monster itu. Ia pun merasakan adanya hubungan dari mereka bertiga. Kebencian mereka saat ini telah hilang dan kini tumbuh rasa hormat serta tunas hubungan baru. Oleh karena itu Red pun minta bantuan mereka lagi untuk menggunakan senjata Victory Kizuna Buster. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Kizuna Buster!
Setelah monster itu berhasil dikalahkan, entah mengapa ada seseorang yang tiba-tiba muncul. Karena orang tersebut terluka parah, jadi mereka pun akan membawanya ke serikat. Hydra pun bertanya-tanya benjolan apa yang ada di kepala orang itu. Setelah itu nampak Red meminta staf dari serikat untuk menolong orang tersebut. Nampak Hydra juga sudah mulai akrab dengan mereka berdua. Setelah itu nampak Hydra kembali mengeluarkan jarum suntik untuk memeriksa darah sang MC. Namun karena sang MC masih saja takut dengan jarum suntik, jadi ia pun langsung waspada. Pada akhirnya mereka pun terlibat keributan. Bersamaan dengan itu, nampak orang yang ditemukan di dalam dungeon keluar entah kemana. Dan tak lama kemudian dia ditemukan oleh seorang pria dan wanita. Dan ternyata orang yang tadi merupakan jelmaan dari monster yang dilawan Red. Dan sesaat kemudian, tak disangka monster itu berhasil dikalahkan dengan sekejap mata oleh pria yang diketahui bernama Neosel tersebut. Dan ternyata benjolan yang ada di kepala orang itu merupakan bibit naga. Setelah mengambilnya, wanita itu pun berkata jika ia butuh bantuan untuk menyelamatkan dunia. Setelah itu nampak Hydra kembali ke rumahnya. Namun sesaat kemudian, Yo, Tereston! 今日から俺もここに住むことになったんだぜ。 melihat Red akan tinggal di sini, Poseidon pun merasa terkejut. Ia kemudian menemui Hydra dan menanyakan mengapa Red tinggal di sini. Hydra kemudian memberitahukan jika Red kehabisan uang karena misinya gagal semua. Hal itu dikarenakan material yang didapat dari monster semuanya hangus terbakar setelah terkena serangan Red. Hydra juga mengungkapkan jika Red tinggal di rumahnya, ia makin mudah belajar tentang dunia lain. Tapi meski begitu, Poseidon masih menolak karena Red merupakan seorang pria. Meski dirinya juga seorang pria, namun ia sudah melayani keluarga Arfot selama 3 generasi. Dan ia sudah menganggap Hydra seperti cucunya sendiri. Berbeda dengan sang MC, karena dia pria muda yang dalam masa-masa primanya. Mereka tak tahu kapan dia akan meluapkan nafsunya kepada tubuh Bahenol Hydra. 孫娘の体を放慢とか言うな。 Awalnya Hydra merasa jika Red akan berbuat seperti itu. Namun saat melihat ucapan Red yang memujinya, Hydra pun berkata jika dia mungkin saja melakukannya. Mendengar hal itu, Poseidon pun langsung menemui Red. Ia kemudian berkata jika Red ingin tinggal di sini, maka ia minta satu hal. Awalnya Red akan melakukan apapun itu. Namun sesaat kemudian, 強制してくださいませ。 なんでだぜ！ melihat kelakuan Poseidon, Red pun meminta tolong kepada Hydra. Pada akhirnya mereka pun terlibat keributan. Sampai-sampai mereka tak mendengar ada orang yang membunyikan lonceng. Dan pada akhirnya karena tak mendapatkan jawaban, orang yang membunyikan lonceng itu pun masuk. Dan sesaat kemudian, お昼からお盛んですね。 dan ternyata mereka adalah orang yang mengambil bibit naga sebelumnya. Diketahui jika wanita itu ialah Tuan Putri. Dia adalah putri ketiga dari Kekaisaran Avalos yang bernama Teltinalis Wargara Avalos. Dan pria berambut biru itu ialah pelayannya yang bernama Laujimis. Namun secara tiba-tiba, Lauji berkata jika mereka harus menebus dosa karena telah menunjukkan hal tak senonoh kepada Putri Teltina. Mendengar hal itu, Teltina langsung menegurnya. Ia pun berkata jika kitalah yang salah karena nyelonong masuk dan tak sengaja melihatnya. Dan jika tak bersikap baik dan mengerti kondisi orang lain, Lauji tak akan bisa jadi pahlawan yang dicintai banyak orang. Mendengar hal itu, Lauji pun menjawab jika yang ia butuhkan hanyalah cinta dari Putri Teltina. Melihat sikap mereka berdua yang terlihat berbunga-bunga, Hydra pun tak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, Teltina pun memberitahukan mengapa ia datang ke sini. Dan ternyata mereka ingin meminta bantuan Hydra untuk menganalisa dan mengumpulkan alat sihir ini. Melihat benda itu, Red pun sadar jika itu merupakan benjolan yang dimiliki Pak Tua tempo hari. Setelah menceritakan kejadian itu, Putri Teltina pun berkata jika mereka tak perlu khawatir karena dia sudah aman terkendali. Selain itu, ia tak menyangka jika Hydra mampu mengalahkan monster itu. Hydra pun langsung membantah karena Red lah yang telah mengalahkannya. Mendarat berkata jika ia telah mengalahkannya dengan Kizuna Basta
monster, Hydra pun langsung minta Red untuk diam karena perkataannya cuma menambah runyam. Melihat kehebatan mereka mengalahkan monster itu, Teltina pun merasa jika mereka bisa memecahkan misteri di balik benih energi sihir ini. Diketahui jika orang yang ditempel benih ini, energi sihirnya akan meningkat. Bahkan mereka bisa memakai sihir istimewa untuk mengajar keinginan mereka. Misalnya jika ada orang yang menginginkan emas tak terbatas, maka dia akan mendapatkan sihir yang bisa mengubah apa yang dia sentuh menjadi koin emas. Atau jika seseorang ini melindungi harta berharganya, dia akan mendapat sihir pelindung seluas 30.000 meter. Dan mereka bisa menggunakan sihir sedahsyat itu tanpa perlu latihan. Awalnya Hydra merasa jika hal ini sangat bagus kalau bisa menjadi kenyataan. Namun Teltina membantahnya karena setiap ada hal bagus pasti memiliki kekurangan. Dan itulah hukum di dunia ini. Diketahui jika benih ini tumbuh, ia mulai mengambil alih tubuh inangnya dan mengubah mereka menjadi monster yang mengerikan. Putri Teltina juga curiga jika kemungkinan penyihir kerajaan terlibat dalam kasus benih ini. Meski tak punya bukti, tapi benih energi sihir sangatlah mahal dan sering dibeli oleh kalangan bangsawan. Teltina juga menduga jika penyihir kerajaan merahasiakan hal ini. Meski demikian, tapi Sauha sang penyihir kerajaan mempunyai backingan lain selain bangsawan kerajaan. Dan jika ia bertindak ceroboh, kemungkinan ia juga akan dibunuh. Para bangsawan juga telah menggunakan sihir istimewa untuk membuat para warga menderita. Dan tanggung jawabnya sebagai Tuan Putri adalah menghentikan masalah ini, walaupun harus melawan Sauha dan bangsawan kerajaan lain. Dan karena masalah ini, Putri Teltina ingin meminta bantuan Hydra sebagai penerus keluarga mantan penyihir kerajaan. Dan tanpa pikir panjang, Hydra langsung menyanggupi permintaan itu. Bahkan Red dengan penuh semangat juga akan ikut karena ia tak bisa tinggal diam saat dunia sedang terancam. Namun sesaat kemudian entah mengapa Logi tiba-tiba mengarahkan pedangnya kepada Red. Ternyata Logi tak mengizinkan Red untuk ikut bersama Putri Teltina karena dia merupakan petualang yang tak tahu sopan santun. Mendengar hal itu, Teltina pun menanyakan alasan yang sebenarnya mengapa Red tak boleh ikut. Dan ternyata Logi tak ingin ada yang mengganggu perjalanannya dengan Putri Teltina. Terlebih lagi ia saja sudah cukup untuk menjadi di pedang Tuan Putri. Mendengar hal itu, Red pun akan membuktikan kekuatannya kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka pun akan terlibat duel. Teltina pun menanyakan apakah Hydra yakin akan hal ini. Diketahui jika Logi adalah petualang yang dijuluki iblis pedang penyendiri. Dan dia telah menyelesaikan banyak misi berhadiah tinggi seorang diri. Dan senjata yang dia miliki sekarang adalah senjata dari pahlawan yang pernah menyegel Raja Iblis, yaitu pedang suci bangsawan kerajaan. Artinya dia adalah pendekar terbaik dan juga ahli pedang terbaik. Dan Teltina berpikir tak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan adil di dunia ini. Mendengar hal itu, Hydra pun tersenyum saat mendengar kata di dunia ini. Di lain sisi, Red pun berkata jika ia menang, maka biarkan ia untuk menemani Teltina. Sedangkan jika Logi yang menang, maka Red jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Setelah itu nampak Red berubah menjadi Power Ranger. Dan saat melihat Red berubah, entah mengapa Logi tak terkejut dan malah menganggap jika Red ialah pelawak. Hal itu pun membuat Hydra merasa heran karena biasanya orang-orang akan terkejut saat pertama kali melihat Red berubah. Berbeda dengan Logi, nampak Teltina sangat kegirangan dengan kekuatan yang digunakan Red. Setelah itu pertarungan mereka pun dimulai. Melihat kekuatan Logi, Red pun merasa jika kekuatannya setara jenderal musuh, tapi dia lebih kuat lagi. Logi juga mengakui jika Red ahli dalam bertarung. Oleh karena itu, ia akan mulai serius. Setelah merubah senjatanya ke pedang suci kedua Drakworld, Red pun berkata jika dia sangat keren. Oleh karena itu, ia juga akan serius. Melihat sang MC memanggil Kizuna Beast, Logi pun merasa terkejut. Hydra pun berkata jika ini sudah berlebihan untuk menghadapi seorang manusia. Teltina yang juga ikut masuk pun nampak terkagum-kagum dengan benda ini. Melihat kehadiran Teltina, Hydra yang merasa heran pun menanyakan, bukannya yang bisa naik cuma orang yang punya ikatan dengan Red. Mendengar hal itu, Red pun tertawa dan berkata jika dirinya dan Teltina sudah berkenalan. Apalagi Red sudah mengetahui tujuan Teltina. Hydra yang mendengarnya pun
pun merasa jika standar ikatan Red sangat rendah. Setelah itu saat Lauji melihat Teltina ada di dalam sana, ia pun nampak marah besar dan menganggap jika Red telah menangkapnya. Oleh karena itu ia pun tanpa pikir panjang langsung menyerang robot tersebut. Kizuna Beast nampak kesulitan karena Lauji mampu menghindari serangannya di udara. Ditambah lagi dia terlalu kecil untuk diserang. Melihat hal ini, Hydra pun merasa jika Kizuna Beast tak berguna saat melawan musuh yang kecil dan lincah. Setelah itu nampak Lauji masih bersikeras untuk menyelamatkan Putri Teltina. Melihat hal itu, Red pun berkata jika Lauji memiliki ikatan yang bagus. Dan hal itu membuat Red semakin ingin berpetualang bersamanya. Tak lama kemudian Red pun memanggil senjata Kizuna Bone Sword. Awalnya Lauji masih percaya diri jika makhluk sebesar ini tak akan bisa mengalahkannya. Namun saat Kizuna Beast mengayunkan pedangnya, hal ini pun terjadi. Beruntung pahlawan itu masih hidup. Lauji masih menolak kehadiran sang MC karena ia tak bisa menerima orang seaneh itu untuk menemani Tuan Putri. Namun karena dia sudah kalah, jadi Teltina pun memintanya untuk memenuhi janjinya. Terlebih lagi jika orang sehebat itu dibiarkan bebas, maka dia lebih mengancam dari benih energi sihir. Dan oleh karena itu, lebih aman jika dia dijadikan rekannya. Dan pada akhirnya Lauji pun menerimanya. Namun meski begitu ia tak berniat dekat dengannya. Mendengar hal itu Red pun tersenyum karena meski banyak yang mengatakan hal itu, namun mereka tetap punya ikatan dengannya. Setelah itu nampak Hida berpamitan ke Poseidon untuk pergi berpetualang. Dan sesaat kemudian Poseidon pun kembali mengancam Red. Diketahui jika tujuan pertama mereka adalah Alkalina, yaitu kota yang tak pernah tidur. Teltina mencurigai jika pemimpin kotanya memiliki benih energi sihir. Di dalam perjalanan Red pun merasa heran kenapa Lauji terus-terusan memanggil nama panjangnya yaitu Asagagi Togo. Padahal Teltina sudah memanggilnya Red. Tuan Putri pun mengungkapkan jika baru kali ini dia memanggil pria dengan nama pendeknya. Lauji pun merasa cemburu dan memarahi Red karena Teltina tak pernah memanggilnya dengan nama pendek. Mendengar hal itu Red pun berkata hal demikian. Setelah itu Teltina pun memberitahukan jika Alkalina merupakan kota yang tak pernah tidur. Selain ada petualang dan pedagang, kota itu juga dihuni oleh orang dari negara lain dan sangat sibuk. Namun saat mereka sampai di sana semuanya berubah drastis. Bahkan mereka tak menemukan satu orang pun. Melihat keadaan kota yang sangat sepi, Teltina pun semakin yakin jika ini ada hubungannya dengan benih energi sihir. Tak lama kemudian ada seseorang datang dan berkata jika mereka sebaiknya jangan berurusan dengan pemimpin kota ini. Meskipun mereka ingin mencari informasi dari para warga, namun hal itu percuma. Diketahui jika pemimpin kota melarang warga berbicara dengan orang asing, dan demi kebaikan mereka cepatlah pergi dari kota ini. Setelah wanita itu pergi, Teltina pun merasa jika pemimpin kota mustahil mengetahui pembicaraan warga dan orang asing tanpa ada yang melaporkannya. Hydra pun merespon jika mungkin saja hal itu disebabkan oleh medan sihir di tempat ini. Diketahui jika seluruh kota telah ditutupi energi sihir mengerikan, dan ia berpikir jika energi inilah yang mengawasi seluruh kota. Setelah mendengar hal itu, Teltina pun merasa jika sihir ini ada kaitannya dengan sihir istimewa, dan dilihat dari peraturan serta pengawasan ini dapat dipastikan jika pemimpin kota itu nggak baik. Namun secara tiba-tiba muncul monster yang berkata agar mereka jangan mengolok-olok pemimpin kota. Dan sesaat kemudian beruntung Red dan sigap langsung menolong Hydra. Penyihir itu pun sadar jika monster ini merupakan salah satu sihir istimewa. Tak lama kemudian pemimpin kota datang dan ia tak menyangka jika mereka mengetahui tentang sihir istimewa. Diketahui jika pemimpin itu bernama Laulugar. Dan setelah Teltina memperkenalkan namanya, ia pun berkata jika Laulugar telah menindas warga dan sebagai bangsawan ia tak bisa membiarkannya. Mendengar hal itu Laulugar pun membantah karena ia hanya melindungi ketertiban dan kedamaian kota. Meski Red menganggap ini sebagai ancaman, namun Laulugar lagi-lagi membantah dan berkata jika ini ialah tuntunan. Singkat waktu setelah mereka berdebat cukup panjang, Red pun tak akan membiarkan Laulugar berbuat seenaknya kepada warga kota. Melihat Red akan menghentikannya, Laulugar pun akan memberinya pelajaran. Tak
Tak disangka kecepatan monster itu bisa merepotkan Red. Melihat hal ini, Hydra pun merasa jika sihir istimewa pemimpin kota ialah mendeteksi siapapun yang tak patuh kepadanya di bawah medan sihir kota ini. Dan kemudian dia memanggil monster untuk menghukum mereka. Ditambah medan sihir ini membuatnya bisa melihat titik buta sang MC dan memanggil monster berkali-kali untuk menyerang titik itu. Setelah melihat kekuatannya yang sangat merepotkan, Hydra pun baru menyadari kekuatannya sebenarnya dari benih sihir dan sihir istimewa. Melihat sang MC diserang secara bertubi-tubi, Teltina pun meminta Lauji untuk melawannya. Namun Lauji enggan menolong karena ia pasti babak belur, dan lebih baik membiarkannya menjadi samsak agar mereka bisa mengetahui kelemahan musuh. Namun saat Teltina mintanya untuk berkata jujur, Lauji pun berkata jika ia sangat suka melihatnya dihajar habis-habisan. Di sisi lain, nampak Red akan memanggil Kizuna Beast. Namun sesaat kemudian, Kizuna Beast! beruntung saat monster itu akan menyerang, Red nampak diselamatkan oleh seseorang. Dan ternyata orang yang menolong sang MC adalah wanita yang peringatkan mereka sebelumnya. Diketahui jika tempat ini merupakan markas perlawanan yang ingin merebut kota ini dari tangan penguasa wilayah. Dan ia bernama Grossa, pemimpin perlawanan ini. Diketahui jika pasukan perlawanan tak mendapatkan hukuman karena kekuatan sihir kakek tua itu hanya berpengaruh sebatas di dalam kota saja. Sedangkan tempat ini berada di luar kota, jadi dia tak bisa melacaknya. Singkat waktu setelah Grossa mendengar tujuan mereka datang ke kota ini, tanpa pikir panjang ia akan sepenuhnya membantu mereka. Mendengar hal itu, Miss pun menanyakan mengapa mereka sangat bersikeras menyelamatkan kota ini. Dan daripada melawan penguasa yang berbahaya seperti itu, mereka seharusnya bisa pindah ke kota lain. Grossa pun membenarkannya, karena banyak orang yang pindah ke kota lain karena takut dengan Lowlugard. Namun berbeda dengan pasukan perlawanan yang sangat mencintai kota ini, mulai dari pemandangan kotanya hingga tempat ini yang selalu ramai. Dan karena itu apapun caranya, mereka harus merebut kembali kampung halaman tercinta ini. Mendengar hal itu, Red pun mengingat dunianya yang sebelumnya. Ia pun berkata jika memang sedih jika tak bisa kembali ke kampung halaman. Karena memahami perasaan mereka, Red dengan penuh semangat pun akan merebut kembali kota ini. Setelah itu nampak mereka memikirkan bagaimana cara mengalahkan Lowlugard. Dan dengan pedenya Red pun menyarankan bagaimana jika menembaknya menggunakan Kizuna Beast dari luar kota. Mendengar hal itu, Hydra pun langsung menolak karena ledakan itu akan membuat sepenjuru kota menjadi butiran debu. Singkat waktu setelah berpikir sejenak, Hydra pun berkata jika sebenarnya ada solusi yang lebih mudah. Dengan formasi ini, mereka bisa bertarung dan saling melindungi titik buta. Namun ada beberapa masalah jika hal ini dilakukan. Pertama, Lauji pastinya enggan melakukan ini. Kedua, Lauji bisa terampas jika Red berubah. Dan yang ketiga, pada dasarnya mereka tak cocok. Mengetahui hal itu, Teltina pun langsung minta Lauji dengan sangat lembut agar dia bisa sedikit bekerja sama dengan Red. Dan jika dia bisa bekerja sama, maka ia akan membersihkan telinganya di pangkuannya. Mendengar hal itu, Lauji pun langsung bersemangat dan menyanggupi permintaan sang putri. Hydra yang melihatnya pun tak habis pikir dengan hal ini. Pada malam harinya nampak Hydra bertanya-tanya tentang hubungan Teltina dan Lauji. Namun tak lama kemudian Teltina tiba-tiba meluknya dari belakang dan berkata jika ia juga penasaran dengan hubungan Hydra dan Red. Setelah itu nampak Hydra menanyakan mengapa Teltina memilihnya dalam menjalankan misi ini. Teltina pun mengungkapkan jika sejak lama ia ingin bertemu dengan Hydra. Meski kepala keluarga Alphonse sebelumnya telah wafat, namun Hydra tetap mengirim laporan ke ibu kota. Dan laporan Hydra sangat bermanfaat untuk membuat peralatan sihir yang dapat meringankan hidup masyarakat. Karena semangatnya untuk membantu masyarakat dan ambisinya merebut gelar tongkat kerajaan, membuat Teltina sangat kagum kepadanya. Oleh karena itu, Teltina pun sangat ingin bertemu dengan Hydra. Tak lama kemudian nampak Teltina berpapasan dengan Saems yang ingin mandi. 今なら貸し切り状態ですよ。本当か？ラッキー！
Dari kejauhan nampak Loji menguping pembicaraan mereka. Dan saat dirinya akan pergi, Red kemudian menanyakan, apakah Teltina yakin akan ikut ke mansion Olugard? Teltina pun membenarkannya, karena ada tugas yang hanya dapat dilakukan olehnya. Melihat keberanian Teltina, Red lalu menanyakan, dorongan apa yang membuatnya untuk tetap maju. Dan saat mendengar hal itu, Teltina pun berkata, bahwasanya Red pernah menceritakan asal-muasalnya saat dia melawan pemimpin musuh dan terlempar ke dunia ini. Dan setelah mengatakan hal itu, Teltina pun menanyakan mengapa Red berjuang sendirian, padahal dia adalah satria ikatan. Dan Teltina juga merasa jika Red melakukan hal ini karena dia tak ingin yang lain ikut terlibat. Karena hal itu dia berjuang sendirian dan mengorbankan dirinya sendiri. Dan Teltina yakin jika Red sama seperti dirinya. Mendengar hal itu, Red langsung berkata jika ia tak berniat untuk mati. Karena Teltina juga berkata hal demikian, jadi ia pun meminta Red untuk melindungi dirinya dan dunia ini. Dan saat Red menyanggupinya, nampak Loji juga mendengarkan hal ini, dan ia pun merasa sangat kesal. Setelah itu nampak Red kegirangan dan melompat ke dalam pemandian. Namun secara tiba-tiba di sisi lain nampak Loji sangat kesal karena Red bisa-bisanya sangat akrab dengan Putri Teltina. Bahkan dia mendapatkan senyuman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan karena hal ini ia pun mencuri bonplet dan berkata jika Putri Teltina jangan bergantung selain kepadanya. Karena yang melindungi Putri Teltina cukup dirinya seorang. Pada keesokan harinya nampak mereka sampai di mansion Olugard. Hydra dan Teltina nampak menunggu di luar, sedangkan Loji dan Red akan bertarung melawan Olugard di dalam mansion. Namun sesaat kemudian, Banso Preto! Seto! melihat Red kehilangan bonplet, Loji pun pura-pura tak mengetahuinya. Dan tak lama kemudian nampak Red diserang, dan ia pun terlempar keluar. Melihat Red tenggelam ke dalam sungai, Hydra pun langsung menolongnya. Setelah Red terampas keluar, Loji pun berkata di dalam hati, jika di dunia ini ia tak butuh ikatan, maupun sang MC di dalamnya. Scene kemudian berpindah ke ingatan Red. Nampak seorang gadis berambut putih berkata ke sang MC, jika ikatan itu mirip dengan pedang, jika memilikinya bisa sangat diandalkan, dan jika tak bisa diperlakukan dengan baik, maka itu bisa melukai seseorang. Serta jika dibiarkan, maka pedang itu akan berkarat dan hancur. Karena itu Red selalu meneriakkan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan lantang. Terlebih lagi Red merupakan orang kesepian yang haus akan ikatan. Setelah mendengar hal itu, Red pun berkata, jika dia selalu saja mengatakan sesuatu seakan mengetahui isi hatinya. Dan sesaat kemudian, melihat Hydra menyelamatkannya, sang MC pun langsung mengucapkan terima kasih. Mendengar hal itu, Hydra hanya bisa terdiam dan dia nampak memerah. Dan ternyata Hydra menyelamatkan Red dengan memberinya nafas buatan. Namun karena Red tak peka, dia malah mengkhawatirkan keadaan Loji dan Teltina. Di sisi lain, nampak Teltina datang menemui Loji. Ia pun berkata jika operasi ini gagal, dan Loji diminta untuk mundur dan bergabung dengan Hydra serta Red. Namun Loji tak mempermasalahkan hal ini karena ia merupakan pahlawan Teltina. Dan sesaat kemudian, setelah melihat pertarungan Loji, Teltina pun memuji kehebatan pahlawannya itu. Dengan menggunakan kemampuan perubahan dari pedang suci kerajaan, dia dapat menghindari serangan dari titik buta. Di sisi lain, nampak Olugard baru menyadari kekuatan yang sebenarnya dari pedang kerajaan. Ia juga mengetahui jika dia adalah pahlawan yang dipilih pedang suci setelah waktu yang lama. Setelah itu, scene kemudian berpindah saat Teltina dan Loji pertama kali bertemu. Saat itu Teltina berkata kepada Loji jika ia sudah mendengar rumor tentang dirinya yang merupakan petualang mahir meski dia memiliki sihir yang sedikit. Dan karena hal ini ia pun menawarkan agar Loji menjadi seorang pahlawan. Karena ia berpikir jika Loji memiliki kelayakan untuk menggunakan pedang suci. Loji awalnya tak percaya karena ia yang tak memiliki banyak energi sihir, mana mungkin memiliki kecocokan dengan pedang suci. Mendengar hal itu, Teltina pun mengungkapkan jika pedang suci memerlukan asupan
asupan energi sihir yang sangat besar, karena pedang itu perlu menyerap energi sihir. Dan karena Lao Ji memiliki energi sihir yang sedikit, maka pastinya ia akan cocok memakai pedang suci. Dan karena alasan itulah, Teltina pun meminta Lao Ji menjadi pahlawannya untuk menyelamatkan dunia. Awalnya Lao Ji menolak karena orang yang akan ia selamatkan selama ini telah menindasnya karena tak memiliki energi sihir. Namun saat Teltina memberinya pelukan hangat dan mencoba memahami perasaannya, pada akhirnya Lao Ji pun menerima permintaan Putri Teltina. Setelah melihat hal itu, Lao Ji pun berkata, demi Putri Teltina yang menyelamatkannya dari kegelapan, seluruh biji energi sihir pun akan ia bakar habis. Melihat serangan itu, Lao Lugard pun memuji kehebatan pedang suci. Namun karena putri yang berharga itu ada di belakang Lao Ji, jadi Lao Lugard pun akan menargetkannya. Beruntung saat monster itu akan menyerang, Lao Ji dengan sigap langsung menyelamatkannya. Nampak Lao Ji babak belur karena ia harus melindungi sang putri dari serangan monster tersebut. Dan saat Lao Ji memintanya untuk lari, Teltina pun enggan melakukannya karena mereka mempunyai rekan yang berharga. Dan saat kemudian, nampak Red beserta Hydra datang menolong mereka berdua. Setelah memasang sihir penghalang, nampak Hydra berusaha menyembuhkan Lao Ji. Namun saat Red akan menolongnya juga, Lao Ji tiba-tiba menolak bantuannya. Tapi saat melakukan hal itu, buah plat yang dicuri Lao Ji sebelumnya tiba-tiba terjatuh. Melihat hal ini, Hydra pun menanyakan mengapa benda itu ada di tangan Lao Ji. Dan sesaat kemudian, Masaka omae, Kizuna Redに変身してみたかったのか? melihat apa yang dilakukan Lao Ji, Teltina pun mintanya untuk berkata jujur kenapa dia mengambil bond plate milik MC. Mendengar hal itu, Lao Ji pun mengungkapkan alasannya. Intinya Lao Ji tak ingin tempatnya di sisi Tuan Putri direbut. Mengetahui alasan ini, Teltina pun kembali meyakinkan Lao Ji jika rekan satu-satunya hanyalah Lao Ji seorang. Meski seberapa besar kecocokan yang dimiliki Red, namun hanya Lao Ji lah yang telah menggenggam tangannya. Oleh karena itu, ia pun memintanya untuk membuang semua kecemasan tersebut. Melihat mereka berbicara begitu intens, Hydra pun tak habis pikir karena sekarang ia bersusah payah untuk mempertahankan pelindung ini. Setelah itu, Red pun meminta Lao Ji untuk menjalin ikatan dengannya sekarang. Meski pada awalnya Lao Ji menolak dan beralasan jika ia sangat tak cocok dengan Red, namun meski begitu ia tetap mempercayakan punggungnya kepada sang MC. Melihat mereka masih berusaha melawannya, Lao Lugard pun kesal dan akan menghancurkan mereka. Tapi karena chemistry mereka berdua telah terbentuk, jadi para monster itu pun bisa dikalahkan dengan mudah. Melihat hal ini, jelas saja Lao Lugard merasa terkejut karena ia tak bisa menyerang dari titik buta mereka. Dan sesaat kemudian, meski mereka berhasil mengalahkan Lao Lugard, namun sayangnya biji energi sihir itu nampak melahap inangnya dan mulai mengamuk. Karena biji energi sihir itu terus membesar, jadi mereka pun keluar dari dalam mansion. Tak disangka monster itu bisa berubah menjadi monster yang sangat besar. Melihat hal ini, jelas saja mereka semua nampak terkejut. Grossa pun langsung minta para rekannya untuk mengevakuasi warga kota. Melihat teman-temannya nampak khawatir, Red pun menenangkan mereka karena melawan musuh yang membesar setelah kalah itu merupakan rutinitasnya sehari-hari. Setelah berkata hal itu, sang MC pun langsung memanggil robot Kizuna Beast. Melihat Lao Ji tiba-tiba ada di dalam, jelas saja ia nampak heran. Teltina dan Hydra pun nampak menggodanya karena meski Lao Ji enggan berteman dengan Red, namun aslinya ikatan mereka telah terjalin. Setelah itu, Hydra pun menanyakan apa yang akan dilakukan sang MC. Karena jika diledakkan di langit, kota di bawahnya pasti akan hancur. Dan ternyata Red berencana menyeret monster itu ke tempat yang aman untuk diledakkan. Dan ternyata tempat itu ialah luar angkasa. Karena baru pertama kali melihat angkasa, jelas saja mereka nampak terkejut. Setelah itu, Red pun memanggil pedangnya dan meminta Lao Ji untuk mengendalikan pedang tersebut. Meski benci diperintah oleh sang MC, namun karena telah diperlihatkan pemandangan yang luar biasa ini, jadi Lao Ji pun menerimanya. Dan sesaat kemudian,
Melihat mereka mengalahkan monster tersebut, jelas saja para warga kota merasa senang dibuatnya. Dan sekarang mereka hanya perlu mengurus biji tersebut. Teltina kemudian memberitahukan jika sekali biji energi sihir mengamuk, meski inangnya tumbang ia akan terus bangkit dan berubah kembali menjadi binatang magis. Dan untuk menghentikannya ada dua cara, yaitu menghabisi inangnya atau mencabut biji itu dari raganya. Dan sesaat kemudian, Tokken Kaiho Buri Korakas. melihat Teltina mempunyai biji energi sihir, jelas saja mereka nampak terkejut. Dan tak lama kemudian nampak monster itu melahap pemimpin kota dan memuntahkannya kembali. Dan ternyata dia melakukan hal ini untuk mencabut biji itu dari raganya. Teltina lalu mengungkapkan jika inilah cara untuk mencabut biji itu dari raga manusia. Dan juga inilah peran yang hanya bisa dilakukan olehnya. Meski merasa terkejut dengan hal ini, namun mereka berdua malah fokus ke hal lain. Melihat Loji kesal, Teltina pun memintanya untuk mengelus juga jika dia mau. Namun Loji menolak karena jika disuruh milih, ia lebih memilih untuk mengelus putri Teltina. Setelah itu Red pun menanyakan apakah monster ini tak berbahaya, karena seperti yang diketahui sebelumnya, jika monster ini ialah sihir istimewa. Teltina pun menjawab jika Virkolakas ini tak ingin menyakiti siapa-siapa. Dia adalah sihir istimewa yang lahir dari keinginan untuk menyelamatkan inang biji energi sihir tanpa membunuh. Karena itulah dia tak punya kekuatan selain merampas biji energi sihir. Dan meski terlihat sangar, namun kekuatan tempurnya di bawah dogi liar. Setelah memasukkan monster itu kembali ke tubuhnya, Hydra pun menanyakan mengapa dari awal dia tak menceritakan hal ini. Teltina pun menjawab jika ia tak ingin membuat mereka khawatir akan hal yang tak perlu. Terlebih lagi bagi penyebar biji energi sihir, kekuatan inilah sesuatu yang paling mengganggu. Karena hal itu, ia ingin Hydra dan Red merahasiakan hal ini. Namun sesaat kemudian, ternyata sosok yang muncul itu ialah Buddha Bisang Iblis. Diketahui jika dia salah satu keturunan Raja Iblis atau bisa disebut Maman. Hydra kemudian menjelaskan jika kerabat Raja Iblis itu adalah mereka yang lahir dari rahim Raja Iblis terdahulu yang kini tersegel. Singkatnya, mereka adalah anak cucu Raja Iblis yang merupakan musuh terbesar umat manusia. Tak hanya itu, mereka juga berencana untuk membangkitkan Raja Iblis. Abu Dhabi lalu menjelaskan jika ia datang untuk memburu hama jahat yang mengganggu penyebaran biji energi sihir. Dan ternyata yang menyebarkan biji energi sihir ini adalah mereka kerabat Raja Iblis. Mendengar hal itu, Teltina pun langsung naik hitam karena mereka telah menyebabkan banyak orang tersakiti. Abu Dhabi pun tak memperdulikan hal itu karena saat biji energi sihir memekarkan bunga dan di saat dunia dipenuhi energi sihir negatif, disitulah Raja Iblis akan segera bangkit. Dan kemudian seluruh peradaban manusia bakal mereka musnahkan semua. Dan setelah itu nampak Abu Dhabi mendekati Teltina. Beruntung Red dan Loji langsung menyerang Abu Dhabi. Sayangnya usaha mereka sia-sia karena dia mampu memisahkan tubuhnya. Setelah itu nampak Abu Dhabi memanggil para bawahannya untuk menyerang mereka. Dan saat memperhatikan monster tersebut, ternyata di dalam monster itu terdapat orang-orang dari pasukan perlawanan. Karena mereka ingin kekuatan untuk melindungi kota, jadi Abu Dhabi pun memberikan mereka kekuatan. Namun karena biji yang ia berikan berkualitas rendah, jadi mereka pun langsung mengamuk. Melihat kelakuan Abu Dhabi yang sangat kejam, Red pun tak akan mengampuninya. Dan sesaat kemudian, setelah itu Teltina pun meminta Loji untuk membantu Red. Namun karena dia enggan pergi karena ingin melindunginya, Teltina pun nampak kesal karena Abu Dhabi adalah penyebar biji energi sihir tersebut. Jadi apapun caranya ia ingin Loji menghentikannya. Karena tak bisa menolak permintaan Tuan Putri, jadi Loji pun menerima permintaan itu. Tak lama kemudian Loji bergabung dengan SAMC untuk melawan Abu Dhabi. Dan sesaat kemudian, setelah Hydra melumpuhkan mereka, Teltina pun langsung menggunakan sihir istimewa untuk melepaskan biji tersebut. Namun karena jumlah mereka cukup banyak, jadi Teltina dan Hydra pun merasa kesulitan. Dan secara tiba-tiba nampak Teltina merasa kelelahan karena terlalu banyak menyerap energi sihir. Karena hal ini Hydra pun berencana minta bantuan pedang suci milik Loji. Namun sang putri menolak karena mereka berdua saat ini sedang kewalahan. Dan jika salah satu ada yang mundur, maka formasi mereka
pasti langsung hancur. Teltina merasa yakin jika dirinya masih baik-baik saja, asal dapat mencabut semua biji sihir itu, tak masalah jika tubuhnya menjadi korban. Di sisi lain, nampak Abu Dhabi kembali menertawakan pasukan perlawanan yang mengambil biji-biji itu dengan dalih ingin melindungi kota. Dan sekarang mereka malah menjadi seperti ini. Abu Dhabi pun merasa jika ikatan antar manusia telah membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Mendarah itu Red pun kesel karena dialah yang telah membuat mereka menjadi monster. Abu Dhabi lalu merespon meski tanpa diberi kekuatan. Entah di mana dan kapan nanti kejelekan mereka juga akan nampak. Dan dibanding para manusia, ikatan keturunan Raja Iblis murni itu lebih kuat karena mempunyai satu tujuan, yaitu bertemu dengan Raja Iblis. Abu Dhabi juga berkata jika ia sangat suka ekspresi Raja Iblis saat tertawa dengan kisah humornya. Dan untuk dapat mengembalikan senyumannya itu, ia terus berjuang selama beberapa milenia terakhir. Dan Red malah ingin mencoba menghalanginya, yang ingin kembali menjalin ikatan. Mendengar hal itu, Red nampak terdiam dan merenungkan perkataan Abu Dhabi tersebut. Melihat hal ini, Loji pun berusaha menyadarkannya dan meminta Red untuk tak memasukkan perkataan Abu Dhabi ke telinganya. Red lalu merasakan jika ikatan macam apapun itu, mereka semua merupakan ikatan yang berharga. Bahkan organisasi kejahatan pun mempunyai ikatan. Dan meski ia memahami hal itu, namun jika ikatan itu bersifat buruk dan akan merusak ikatan orang lain, maka ikatan jahat itu akan ia potong. Dan setelah itu nampak Red memanggil turbo engine dan akan menyerang Abu Dhabi. Namun sesaat kemudian, sayangnya mereka berdua langsung tumbang setelah terkena ledakan tersebut. Dan saat Abu Dhabi ingin menyerang Teltina dan Hydra, beruntung Red masih bisa berdiri. Dan saat mendengar jika Abu Dhabi mengetahui fakta jika ia berasal dari dunia lain, jelas saja membuat Red nampak terkejut. Dan di saat ia memikirkan hal ini, namun secara tiba-tiba hal ini pun terjadi. Setelah menyelamatkan SMC, nampak Loji terluka cukup parah. Red pun langsung menanyakan mengapa dia melakukan ini demi dirinya. Loji yang merasa malu-malu pun beralasan jika ia hanya ingin menyelamatkan SMC. Setelah kejadian ini, Red pun berkata jika ia tak akan membiarkan ada nyawa yang direnggut di depan matanya lagi. Dan sesaat kemudian, setelah terkena serangan SMC, Abu Dhabi pun berkata jika ini adalah hal yang sangat nyusahin jika melawan orang dari dunia lain. Hal ini sangat tidak lucu karena dia tiba-tiba bisa menaikkan kekuatannya. Dan saat ia akan membalas serangan Red, namun secara tiba-tiba muncul sosok misterius yang mengeluarkan sihir area luas dan mengalahkan semua bawahan Abu Dhabi. Melihat sihir ini, Hydra yang mengenalnya pun bertanya-tanya mengapa dia berada di sini. Dan ternyata sosok itu ialah tongkat kerajaan yang bernama Sauha. Melihat Hydra babak belur, Sauha pun nampak menertawakannya. Melihat kehadiran sang tongkat kerajaan, Abu Dhabi pun memutuskan untuk mundur. Meski Sauha dan Red mencoba menghentikannya, namun sayang usaha mereka sia-sia. Setelah itu nampak Loji minta maaf karena ia tak berada di sisi Tuan Putri saat pertarungan tadi. Teltina pun tak mempermasalahkannya karena yang menyuruhnya bertarung melawan Abu Dhabi ialah dirinya. Diketahui jika saat ini Teltina sedang menggunakan pedang suci untuk menguras energi sihir berlebih dari dalam tubuhnya. Gross selalu berkata jika ia benar-benar berhutang banyak kepada mereka. Namun meski begitu, Hydra masih merasa bersalah karena ia tak bisa menghentikan kehancuran kota. Grossa pun tak menyalahkan Hydra karena yang salah ialah pasukan perlawanan yang telah menggunakan kekuatan berbahaya. Dan oleh karena itu, pasukan perlawanan akan mengembalikan kota ini seperti sedia kala. Dan di saat mereka kesini lagi, Akalina akan kembali ramai seperti dulu. Di sisi lain, nampak SMC masih memikirkan mengapa Abu Dhabi mengetahui jika ia berasal dari dunia lain. Dan ucapannya tadi seakan dia pernah melawan orang dari dunia lain. Mendengar hal itu, Hydra pun memberitahukan jika 1000 tahun lalu pahlawan yang menyegel Raja Iblis konon berasal dari dunia lain. Mendengar hal itu, Red langsung menanyakan
menanyakan apa yang terjadi pada pahlawan dari dunia lain tersebut dan apakah dia bisa pulang ke dunia asalnya. Hydra pun menjawab jika setelah dia menyegel Raja Iblis, seingatnya tak ada catatan apapun yang terjadi padanya. Tak lama kemudian Sauha datang dan memberitahukan jika mereka perlu mengobati Putri Teltina dan melaporkan biji energi sihir tersebut. Dan oleh karena itu yang mengajak mereka pergi ke ibu kota. Diketahui jika kondisi Teltina cukup buruk karena dia menyerap energi sihir berlebih, sehingga biji energi sihir Teltina membengkak dan mulai menggerogoti tubuhnya. Namun meski begitu, jika berangkat sekarang ke ibu kota, maka butuh 3 hari apabila naik kereta kuda. Mendengar hal itu, Sauna pun menjawab jika ia tak akan lewat jalur darat. Dan sesaat kemudian, setelah itu mereka pun sampai di ibu kota Avalos yang tersohor karena fasilitas penelitian dan satu-satunya terbesar di dunia. Dan tempat ini ialah menara ilmu sihir.